Hai semuanya, gimana kabar kalian? Saya berdoa kabar kalian baik, luar biasa semuanya, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Ini ada kesaksian yang luar biasa yang dibuat oleh Fauk di dalam suatu animasi, dan ini memberkati saya mau kalian juga nonton animasi ini.
kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan, teman-teman. Itu yang firman Tuhan katakan. Tiga gadis yang menerima Tuhan Yesus, hidup baru. Mereka memulai hidup baru mereka dengan benar. Mereka melayani Tuhan. Dan ketika mereka sudah menikah, memiliki keluarga masing-masing, yang seorang tetap melayani Tuhan sambil melayani keluarganya dengan sangat baik. Yang lain melayani Tuhan dan kemudian mereka meninggalkan pelayanan. Ada yang berkarir, ada yang ingin mencapai kesuksesan. Bukannya salah ketika kita berkarir, dan Tuhan mengatakan bukankah kita adalah garam dan terang dunia. Jadi semakin kita di atas, semakin kita ditempatkan Tuhan untuk menjadi terang dengan pengaruh-pengaruh yang ada. Firman Tuhan juga berkata kita adalah kepala bukan ekor. Jadi pasti ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan buat orang-orang yang dapat dipercayai, yaitu kita, anak-anaknya, untuk ditaruh Tuhan di atas gitu, dijadikan kepala atau di tempat-tempat yang tinggi gitu ya, di atas, menjadi terang, berpengaruh. Tetap kita harus ingat adalah menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena hati itu sangat penting. Tuhan tuh selalu menilai, selalu menginginkan hati kita. Di dalam hati ini, teman-teman, kita bisa menyimpan segala sesuatu. Ketika hati kita benar, ketika hati kita jaga dengan firman Tuhan, dengan hubungan intim dengan Roh Kudus setiap hari. Harus setiap hari, karena satu hari aja kita tanpa Tuhan, kalau saya sendiri ya, tanpa hubungan intim, karena di saat kita hubungan intim dengan Roh Kudus itu ada evaluasi diri dari Roh Kudus, firman-Nya juga yang kita baca menjadi makanan kekuatan bagi roh kita. Roh kita itu adalah hati kita. Jadi bagaimana cara menguatkan hati kita, memulihkan roh kita, meneguhkan kehidupan-kehidupan yang benar di dalam diri kita, manusia-manusia baru, semakin serupa Kristus meninggalkan manusia lama. Caranya kita harus memberi makan roh kita, tadi dengan hubungan intim dengan Roh Kudus dan dengan firman, menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saat hati kita benar, kata-kata kita pun benar, sikap hidup kita benar, perbuatan kita pun benar. Saat hati kita menyimpan sampah, sakit hati, kebencian, dendam, di situ juga keluarnya nanti kata-kata celak buat orang, kata-kata hinaan buat orang, segala sesuatu yang busuk gitu, keluar dari diri kita tanpa kita sadari. Karena itu Tuhan berkata, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Setinggi-tingginya kita berpengaruh di kehidupan ini, karena tadi saya ulang lagi bahwa kita itu menjadi kepala bukan ekor, itu janji Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dapat dipercayai dengan 5 talenta dan mengerjakannya dengan baik, Tuhan akan menambahkan 5 talenta lagi. Tuhan tambahkan 10 talenta, tambahkan terus kepercayaan dalam hidup kita. Karena itu kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan beri perkara besar. Tapi ingat, hati kita harus benar-benar bersih, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada kontaminasi di dunia ini ketika mungkin kita hidup bergaul dengan orang lain dalam pekerjaan kita, dunia kerja, pencapaian-pencapaian yang mungkin kalau kita mulai fokus kepada hanya pencapaian saja, kita mulai lupa menjaga hati lagi. Itu bisa membuat kita terkontaminasi, fokus pada uang aja, fokus pada kesuksesan dunia. Dari Raja Daud, teman-teman. Seorang raja yang Tuhan katakan berkenan di hatinya. Kenapa? Karena dia seorang yang dari nggak ada apa-apanya menjaga hubungan pribadi, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Sampai dia menjadi raja, ditaruh Tuhan di atas, mempengaruhi banyak kehidupan, menjadi raja gitu kan, menjadi terang di atas gitu. Orang semua pasti melihat kehidupan Daud gitu, dan Daud seorang yang terkenal pada zaman itu memenangkan kerajaan-kerajaan selama 40 tahun dia menjadi raja, dia tidak pernah kalah karena disertai Tuhan, kerajaannya menang gitu. Jadi kemenangan-kemenangan dia, sekalipun dia mencapai di puncak kehidupannya gitu, puncak karirnya, tapi dia selalu menjaga hati. Dengan apa? Dengan 7 kali sehari dia katakan dia memuji-muji Tuhan. Jadi dia punya hubungan pribadi. Ada saatnya juga mungkin dalam hidup ini kita berperang gitu ya, sehingga kita fokus pada hal-hal yang Tuhan berikan untuk kita capai. Tapi tetap untuk sumber kekuatan
perang kita tadi, yaitu dengan tempat tersembunyi dengan Tuhan, hubungan pribadi. Segala sesuatu yang kita lakukan, perbuat dalam hidup yang singkat ini, yang cuma satu kali aja, itu berdampak buat kehidupan kekal kita. Kita punya harta di surga dari kehidupan yang sekarang. Kumpulkanlah bagimu harta di surga di mana ngengat dan karat tidak memakannya, pencuri tidak mencurinya. Perbuatan-perbuatan baik kita itu tidak pernah sia-sia. Itu kembali lagi kepada kita. Apa yang kita tabur, baik dengan air mata, sebenarnya itu kembali lagi buat kita. Baik dalam kehidupan sekarang, firman Tuhan katakan kita terima upahnya, dan juga dalam kehidupan mendatang di surga. Hati ini sesuatu yang sangat rawan, teman-teman. Sangat gampang sekali terkontaminasi. Jadi semakin kita menjaga hati, semakin kita serupa dengan Tuhan, itu yang Tuhan inginkan, kita berjumpa dengan Tuhan, bertemu Dia tanpa ada cacat dan tanpa ada celah. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita menjaga hati setiap hari bersama dengan Roh Kudus. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.